Sejarah Kerajaan Safawi di Persia. Berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan ini bermula dengan berdirinya sebuah tarekat Syiah oleh Syekh Sofiyuddin. Dia merupakan keturunan Imam Syiah ke-6, Musa al-Kazim. Pada awalnya, tarekat ini hanya berkutat pada agama, lalu pada perkembangan selanjutnya merambah ke bidang politik. Hingga pada akhirnya pada tahun 1502 Masehi, berdirilah Kerajaan Safawi yang dipimpin oleh Ismail bin Haidar. Dialah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Safawi. Ismail bin Haidar, raja pertama Kerajaan Safawi, melakukan ekspansi besar-besaran pada 10 tahun pertama masa pemerintahannya, sehingga dia berhasil menguasai daerah Persia hingga timur Fertile Crescent. Selain itu, provinsi Kaspia di Mazandaran, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan juga berhasil dikuasai pada masanya. Kerajaan ini bertahan hingga 1722 Masehi. Raja terakhirnya bernama Husin Shah. Masa kejayaan Safawi. Masa kejayaan Kerajaan Safawi terjadi pada masa pemerintahan Abbas Agung, yakni pada bidang politik, ekonomi, seni arsitektur, dan ilmu. Politik. Pada tahun 1602 Masehi, kerajaan ini berhasil menguasai daerah yang dikuasai Turki Utsmani seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Lalu, 10 tahun berikutnya berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, sehingga jalur perdagangan antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis dapat dikuasainya. Ekonomi. Dengan dikuasainya Hormuz dan pengubahan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas, Kerajaan Safawi tidak syak lagi berhasil menguasai jalur perdagangan internasional, yang berarti mereka menjadi pemegang kunci perdagangan internasional. Tidak hanya itu, mereka juga membina hubungan dagang dengan Rusia, sehingga keadaan ekonomi Kerajaan Safawi dalam keadaan makmur. Belum lagi hasil bumi yang bagus semakin menambah kemakmuran mereka pada masa Abbas Agung. Seni arsitektur. Di ibu kotanya, Isfahan, terdapat 162 masjid, 48 buah perguruan tinggi, 1.802 losmen yang luas untuk penginapan tamu syah atau bisa disebut dengan raja, dan 287 unit pemandian umum. Bangunan yang paling terkenal yaitu Masjid Lutfullah yang dibangun pada 1603 Masehi dan selesai pada tahun 1618 Masehi. Merupakan sebuah orotarum yang disediakan sebagai tempat peribadatan pribadi syah. Dan selain itu, jembatan kayu yang melintang di atas sungai Zayendeh ini dibangun pada abad ke-17 Masehi dan memiliki lorong beratap yang dihiasi dengan keramik warna-warni. Dan ini menunjukkan perkembangan seni arsitektur pada masa ini berkembang dengan baik. Yang keempat, ilmu. Ilmu yang berkembang pada masa dua Syafi'iyah meliputi ilmu fasih, filsafat, fikih, agama, dan yang lainnya. Dan beberapa tokoh filsafat yang muncul pada masa Syafawi antara lain Mir Damad alias Muhammad Bakir Damad 1631 Masehi, yang dianggap sebagai guru ketiga setelah Aristoteles dan Al-Farabi, dan Mullah Sadra atau Sadr al-Din al-Shirazi. Faktor kemunduran Kerajaan Safawi. Raja yang lemah. Setelah Raja Abbas Agung, raja-raja berikutnya memimpin dengan sangat buruk. Hal ini tergambar dari sifat-sifat raja tersebut sehingga menghadapi berbagai masalah kenegaraan. Berikut adalah raja-raja yang memimpin setelah Raja Abbas Agung. Yang pertama, Safi Mirza, seorang yang pencemburu dan kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Abbas II adalah raja yang suka mabuk minuman keras
Selain pecandu narkotika, juga menyenangi kehidupan malam. Ketiga, Hussein adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah dan kejam terhadap penganut Sunni. Serangan dari luar. Konflik mereka dengan kerajaan Utsmani yang berkepanjangan juga menjadi sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan ini. Selain itu, mereka juga mempunyai musuh lain, yakni Rusia. Masalah internal. Terjadinya dekadasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotika dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun itu tidak pernah sekalipun menyempatkan diri atau menangani pemerintahan, begitu pula dengan Sultan Hussein. Yang berikutnya, lemahnya sistem pemerintahan dan pertahanan serta keamanan. Yang berikutnya, gagalnya kebijakan pemusatan pemerintahan dan ekonomi. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dan dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana.